Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkiyatun Nufus dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri dengan NIM 190703051. Di sini saya akan menyelesaikan tugas meringkas tentang plankton berdasarkan jurnal yang berjudul yaitu Keragaman Plankton di Wilayah Perairan Waduk Cengklik, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, dapat diketahui bahwasanya waduk ini merupakan wadah tempat penyimpanan air ataupun kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Waduk dapat dibangun di lembah sungai pada saat pembangunan sebuah bendungan atau penggalian tanah atau teknik konstruksi konvensional seperti pembuatan tembok atau menuang beton, sehingga selain dimanfaatkan sebagai irigasi, waduk ini juga dapat dimanfaatkan untuk perikanan dan destinasi wisata air di Kabupaten Boyolali. Sejauh ini, pemanfaatan waduk adalah sebagai kontrol sumber air dan banjir. Waduk digunakan sebagai pengendali banjir khusus untuk wilayah pemukiman sekitar, terutama saat curah hujan tinggi. Ya, yang kedua yaitu sarana irigasi bagi pertanian sekitar waduk, dan kemudian di dalam waduk ini pastinya terdapat beberapa plankton, beberapa jenis plankton, yang mana plankton merupakan organisme yang berukuran miron yang hidup melayang-layang di permukaan air. Gerakannya sangat dipengaruhi oleh arus air karena ukuran dan bobot plankton yang sangat kecil. Plankton dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton membawa karakteristik tumbuhan sehingga organisme ini berperan sebagai produsen di wilayah perairan, sedangkan zooplankton adalah plankton yang mirip yang biasanya disebut dengan mirip hewan. Nah, kemudian zooplankton ini juga membawa karakteristik hewan. Adanya plankton di suatu perairan dapat mengindikasi kualitas suatu perairan. Secara kuantitatif dan kualitatif, plankton dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesuburan suatu perairan. Nah, keanekaragaman zooplankton yang terdapat di Waduk Cengklik ditemukan ada 31 spesies, 15 genus dan 14 famili dan 5 filum utama. Filum yang memiliki keanekaragaman spesies terbanyak yang ditemukan adalah Rotifera, meliputi 13 spesies dari 6 genus. Nah, kemudian zooplankton di waduk Krenceng Cilegon yang menunjukkan hasil bahwa spesies dari anggota Rotifera paling banyak yang dapat ditemukan. Rotifera menjadi filum yang paling banyak ditemukan di ketiga stadion penelitian saat dilakukan di Waduk Cengklik. Kemudian zooplankton di perairan yang mengalir akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan kepadatan zooplankton di perairan yang tenang. Hal ini berhubungan dengan kecepatan arus di perairan, yang mana zooplankton akan lebih mudah ditemukan di perairan yang tenang dengan tingkat kejernihan yang tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa kepadatan individu termasuk tinggi atau banyak karena perairan termasuk tenang atau lentik. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa indeks keanekaragaman zooplankton Waduk Cengklik Boyolali didominasi oleh filum Rotifera dan disusul oleh filum Sarcomastigopora yang berkisar antara 3,30 sampai 3,35, sedangkan indeks keanekaragaman fitoplankton didominasi oleh divisi Bacillariophyta yang berkisar antara 2,43 sampai 3,08, yang menunjukkan bahwa komunitas biota tidak stabil disebabkan karena kualitas air tercemar berat. Mungkin hanya ini ringkasan dari jurnal tersebut. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.